Nggak, dari podcast lu pertama sampai detik ini produsernya nggak pernah in frame kan? Nggak pernah. Kali ini in frame yuk. Kebetulan nih sebelum anak kedua gue lahir itu gue lagi susah tuh. Nah begitu anak kedua gue Kapan anak? Lu tahu nih anaknya dia lahir? nggak ada, gue nggak sounding. Di Facebook. Gue soundingnya waktu bikin, bukan waktu lahir. Lu bikin bilang. Gue bilang dong, live gue Instagram. Lo aja yang nggak follow gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Again. kampungan. Kok udah opening aja? Ya. Ini bukan siaran cuy. Oh iya. Bukan siaran yang siap ya. Sorry. Kodenya kan langsung dari Nggak ada produser musik-musiknya apa? gue. Teng 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 Iya. teng teng teng. Lagi Nggak zaman ada kita ya? siaran juga nggak cukup bertiga. Oh iya. Oh iya. Harus seberang-seberangan kayak lo. Ya. Lo Salah ingat satu ya? harus jadi bintang tamu. Iya. Iya benar. Ngunjungin orang di penjara gitu kan, pakai telepon gitu kayak di luar negeri gitu. Berarti ruang siaran kita sangat kecil nih. Kalau ini Iya. sih gede. Ini ukurannya udah 6 kali 10 meter ini. Iya, Gede kita senang banget loh hari ini di Studio Babang studio Tampan. yang sangat proper loh. Iya. Luar biasa. Bang siapa? Bang siapa? Babang Tampan. Babang Tampan. Thank Ya, you loh Produser Babang gue Tampan. standby setiap hari di rumah. Lu Oh, maksudnya. Iya dong. Oh, Dia, keren. gue tinggal ngomong teman-teman gue 2 orang bakal kesini. Nggak, dari podcast lu pertama sampai detik ini produsernya nggak pernah in frame kan? Nggak pernah. Kali ini in frame yuk. Iya nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Ntar kita. Inframe-nya dia cuma ini doang. Nih ini doang. Ya, Ini. yang mana, yang mana? Nih. Ini Resa Arab. Terus Ini Robby yang Purba nih. Nah yang ini yang indigo itu Siapa? pacarnya Robby Purba sih. Yoshi. Yoi. Kita nggak. Aduh. Akhirnya kedatangan mereka hari ini di podcast kampungan. Ada Huda Hey. dan juga Daddy O. Halo. Nama lu ganti lagi nih. Enggak dong. Nama panggung. Didio. Ya, Video. kalau bahasa Uda itu nama malam. Karena nama panggung, Emang nama lalu. nama komersil. Masih Masih ngondek. Enggak udah. Anak gue udah 2 sih. Bini gue dua itu kan bukan berarti lo apa sembuh kan? Iya sih. Sedang mikir sih. Berarti 2 itu belum tentu sembuh ya. Belum. 2 kali juga belum tentu sembuh ya. Ini bassnya masih naik. Nanti Ini kalau udah baru nggak awal ada lu udah matahari, mancing-mancing kan. Ini pokoknya harapan gue nih podcast kudu tembus 2 juta jam tayang dan Amin. 2.000 subscriber naik nih Amin. podcastnya. podcastnya. Amin. Oh, Gua aminin aja 2. Sebenarnya 2001. 2000 subscriber, yang satu bininya yang pertama itu subscriber langsung keluar. Cabut dia. Sebenarnya target kita ke sini itu ngurangin subscribernya. Betul. Minimal bini lu cabut lah. Gitu cabut lah kalau gitu. Gila lu. Ya udah ya, gini aja ya. Oke, thank you ya sudah nonton. By the way, Keren loh. ini nih gimana studio gue keren kan? Keren. Keren banget, Studio proper banget. proper. Karena aku sama Uda kan punya podcast itu rumahan doang, meja digeser dikit, syuting, pasang lampu, udah kayak gitu. Dan di sini nyampe, wow, ada lampunya, ada komputernya, ada operator, ada produser, Iya. ada settingan kayak gini, ada Masya TV-nya Allah. gede kayak gini. Bahkan Luar biasa. yang hebat dari podcast ini sebenarnya adalah gua rasa begitu masuk ada jam gedong. Nih buat yang belum tahu nih, belum Cakep, pinter lu. Pinter. Gue sebenarnya influencer. Gue influencer yang bener karena selama ini di Instagram itu influencernya cuma mamerin tete doang. Boleh nggak sih digabungin sini? Boleh ya? Boleh lah. Boleh. Oh, gitu. Nah, kalau ini tuh jamu ini beras kencur. Ada ini produknya Adrian nih. Wih, bapaknya hard sell. Ini tuh sebenarnya waktu dia gini deh, waktu si Doi pertama kali posting tentang Adrian bikin sendiri jamu, sama juga anjing nih skillnya orang pasti akhirnya kepake juga. Tahu kan skillnya dia apa? Meres coy. Enggak, gini. Sekarang gini, kita kan bisa dibilang kalian juga termasuk orang-orang kreatif kan. Nah, di musim pandemi kayak Masa? gini, yang gue pengen tanya adalah Wih, bridging. Pinter dia. Bridgingnya dihancurin. yang pengen gue tanya adalah banyakan mana kinerja otak kiri dan juga otak kanan lu saat musim pandemi? Radio banget nih. Iya dong. Oh, interviewer banget nih. Gue nggak suka di sini. Gue di sini pengen ngobrol kenapa Biasanya ditanya dia sih? itu ngundang Kelamaan. yang berprestasi. Kali ini dia ngundang yang tidak berprestasi. Iya. Oh, di sini ada siapa
Siapa aja sih yang pernah lu undang, siapa sih? Oh banyak. David udah. Terus? Penulis buku udah. Gue tahu sebenarnya satu episode yang gue suka. Apa? Kemarin itu yang jadi penutup karismatik lo itu. Adik gue. Adik lu sih udah ya. Adik gue tuh bukan menutup karismatik gue, justru meningkatkan kredibilitas. Nggak gue. meningkatkan subscriber. Oh ya jelas ya. Oh ya? Iya dong. Oh. Kan adanya artis. Oh, dia Apa sih? artis. The Voice ya? The Voice 2018. The Voice 2018. Kalau Doi kan baru meletek nih penggantinya Didi Kempot. Denny Caknan. Dedi Cahyadi. Oh iya. Dedi Cahyadi bisa. Oh, oke. Kalau saya kan boleh lah. Enggak, muka lu mirip banget sama Denny Caknan, Cuk. Ganteng dong. Ya, Ganteng dong. Lu gimana sih? Caknan kan ganteng. in a different angle ya mungkin ya. Ini kemana sih mau dibawa? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu tentang ini. Dia nggak Apa? tahu musik-musik Oh, kayak enggak. gitu. Dia nggak Dia mainnya tahu, hip hop. coy. Yoi. Oh. Dia kalau Lu masih ngetem. Andi? Masih. Serius? Mm-mm. Terus pandemi kayak gini lu main di mana dong? Main apa nih? Maksudnya Main manggung, apa? manggung. Oh iya. Oh, kalau makan sebenarnya hip hop itu kan di hati. Hip hop di hati. Iya. Nggak, maksudnya baju begitu. bukan di kegiatan. Gue bantuin. Agak susah nih emang ngomong sama orang ini. maksudnya dia nggak semua orang ngerti hip hop. Mm-mm. In a real meaning of hip hop. Iya, sama banyak- kayak rock. Ya sama kayak betul. metal. Iya. Nah maksudnya si bapak ini, lu tahu kapasitasnya dia, lu jangan belok-belokin lah. Oke. Maksudnya lu masih anak-anak hip hop itu masih melakukan kegiatan physically gak sih gitu? Nah itu yang gue ya tanyain. masih kok. Lu pintar jadi dari Pinter, gue pinter. beberapa dari kita kayak buka sebuah semacam kafe, semacam warung, Oh, oke. lumayan proper, namanya Warjo. Itu di jalan Glogor Carik kayak gitu. Dan itu ada DJ hip hop, ada battle breakdance kayak gitu. Ada justru di dalam pandemi kayak gini mereka justru buka kayak Tapi penikmatnya siapa? Penikmatnya tetap orang-orang yang Tetap. suka dengan hip hop itu. Iya, sama kayak anak-anak yang lain ya, yang suka rock and roll, suka folk, suka metal, biasanya lintas tren itu ada kayak gitu. Itu Selalu pemiliknya sama orangnya. itu pemiliknya komunitas atau Pemiliknya adalah yang kebetulan 2 orang breakdancer yang memang spesial hidupnya itu memang sepertinya Mengabdi fokus ke ke situ. ke breakdancing. Ke breakdance Kayak gitu. itu termasuk usaha saat pandemi atau memang Usaha sebelum yang pandemi udah seperti- ada? Gua belum ngomong sama orangnya, cuman kayaknya sudah dipersiapkan sebelum pandemi kayak gitu. Jadi nunggu timing, boom, di launching kayak gitu. Salah satu hal yang bagus untuk apa ya? Untuk kreativitas juga sih. Oke. Ini sebenarnya umpan lo biar lo bisa bridging. Tapi beneran. Kreativitas. tapi beneran kalau kita ngomongin soal pandemi ini kan kayaknya kalau nggak salah nih ya Bali kan waktu itu ditutup waktu nyepi ya. Nyepi. Mulai nyepi lah ya. Iya Iya. dong. Iya dong bulan Maret. Mulai. Oh iya. Gue itu terakhir event itu tanggal 14 Maret. Gue Maret masih event juga. Tanggal 14 Maret gue masih event, terus harusnya tanggal 21 itu gue berangkat ke Papua. Gitu. Gue Event sudah di director situ. terkenal loh. Event di situ. Event gue di situ. Oh lu so director juga. Director di Mahal situ. ya. Mahal gue sekarang. Ya kan Lu harus bangga ambasador dong. ini Apaan? apa namanya ikonnya Sweet Sal. Coba lihat ke cermin di sini. Pemirsa di sini ada cermin Iya, iya. 2, dia bisa lihat. Coba. Oh, ngetanya di sini sumpah. Kayaknya ini Mas baca ayat kursi ya? Nah, terus. Nah terus gini, maksud gue gini, pandemi ini kan waktu kemarin sebenarnya kayak gini, waktu kemarin tuh itu terjadi di Wuhan, banyak dari kita yang kayaknya itu jauh banget gitu kan, nggak bakal deh itu Sampai kesini, ke Bali. nggak bakal Ya. nyampe ke Bali kayak Ah. dan pandemi ini sorry to say dari gue lahir sampai segede ini kan belum pernah terjadi nih. Betul. Jadi banyak orang yang nggak ngerti pandemi itu apa. Apa dampak sosialnya, apa dampak ekonominya. Yang orang tahu kan orang kena virus sakit ya udah selesai. persoalan gitu kan. Yeah. Orang juga nggak ngerti pandemi itu apa. Orang taunya adalah coronavirus. Yeah. Dan yang lu tahu hoaxnya kan banyak. Orang tiba-tiba di jalan ambruk, gitu ngeri Itu banget kan kan. zaman-zaman baru-baru Baru-baru corona masuk, orang Betul. ambruk di jalan. Betul. Orang udah pada pakai APD. Nah, ya kan? cuman kan itu benar-benar terjadi di gua. Tapi gua nggak tahu itu hoax atau gimana. Yang jelas video itu kan seperti dinikmati banyak orang gitu. Nah, begitu itu masuk ke Singapura,
hanya beberapa orang dari kita nih yang gua rasa mulai ada alarm lampu kuning nih. Untuk? Iya dong, Singapura itu tetangga kita loh. Ini corona udah nyampe Singapura tapi banyak dari kita yang masih adem ayem, bener gak Iya sih? betul. Klub masih buka. Masih santai. Iya santai banget. Gue tuh Februari di Nusa Dua itu banyak banget wisatawan dari Cina cuy. Udah masuk bus-busan gitu banyak banget gitu. Nah waktu Maret jeblat itu ditutup. Semua kegiatan kita kan ngomongin Bali ini end user ya kan dari pariwisata ya. Apapun itu. Ya. Lu mau usaha apapun deh. Ya. Apapun itu, perhotelan end usernya pariwisata, entertainment end usernya dari pariwisata, dunia maya segala macam kan dari pariwisata. Gitu. Begitu itu ditutup, langsung semua orang teriak cuy. Iya ya, gue mau ngapain ya? Gue mau ngapain nih? Beberapa orang akhirnya buka tabungannya dimulai dulu takar. Gue salah satunya. Lu punya tabungan? Punya dikit sih. Oh punya. Nah, kebetulan warisan belum dibagi. Lu doain. Enggak, kan nggak harus nunggu. Kode. Terus terakhirnya. Terus, nah ada beberapa orang yang mensikapinya. Menurut gue mereka ada yang mensikapinya dengan hitungan matematis. Kalau misalkan ini menurut gue ya. Personal aja. Ada orang yang sistem dalam dirinya itu mikirnya kayak gini. Gue selama ini dapat dari penghasilan gue 15 juta katakanlah segitu, seperti itu ya. Banyak ya deh. Misalkan itu bukan gue nyet. Gue pas dia ada main. Itu 15 juta buat gue 65 juta. Oh nunggak. Iya. Enggak juga sih, gue bayarin yang lainnya. Oh, kamu bayarin siapa? Konsultan siapa? Ani-ani banyak. Kan tetap jiwanya. Terus kan ada orang yang mikirnya kayak gini. Menurut gue sih kalian boleh bilang iya, bilang tidak gitu. Artinya gini, banyak orang yang berpikirnya gini, 15 juta. Gue kayaknya kalau harus ngerubah nih pilihannya nggak banyak nih. Gue harus ngerubah gaya hidup gue atau harus mempertahankan gaya hidup cuman beda pemasukan aja. Kalau selama ini misalkan gue kerja di entertainment misalkan kayak gitu. Full di entertainment gitu. Masih nari? Nari masih kebetulan. Fire dia sih kebetulan. Misalkan gitu. Ada orang yang langsung ya udah gue mau doing something jualan misalkan tapi gue harus dapat 15 juta nih biar gue nggak effort gitu loh. Gue nggak cost gue masih terus jatah ke bini nggak berubah. Kan ada beberapa hal yang kita nggak bisa tolak kan. Kayak sekolah anak nggak mungkin kita tiba-tiba kita pindah ke yang generik gitu kan. Generik. Soalnya sekolah anak gue kan international school gitu kan menggunakan bahasa Swedia. Anak gue gitu. Mau ngomong di mana? Makanya dia nggak pernah ngomong sama gue. Gitu. Intinya dia mau ngasih tahu bahwa anaknya sama bapaknya itu nggak ada hubungan baik. Nggak pernah ngomong. Di sini boleh ngacungin jari tengah nggak? Nah kayak gitu. Tapi ada orang juga yang misalkan gue punya temen nih fotografer. Dia fotografer Jepang nih. Wedding Jepang ya, bukan fotografer Jepang ngapain ya? Lo kalau Jepang mata lo berbinar-binar soalnya. Enggak, karena ini alatnya semua Jepang semua soalnya. Oh gitu, kebayang setapan Jepang ya lo. Kuncir 2, kacamata gitu. Sailor Moon. Nah temen gue tuh fotografer. Terus begitu pandemi, dia pulang nih, coy, karena pulang kampung karena company-nya ini tutup kan. Tutup. Orang-orang Jepang itu kan dari negara-negara sana kan lebih aware banget. Mereka nggak mau traveling lagi apalagi untuk urusan cuma nikah doang gitu kan mereka nggak mau traveling gitu. Dia pulang kampung. Dia bikin kaos yang gue pakai nih. Dia bikin kayak gini nih. Jadi sepanjang ini dia ngomong, enggak, ya sebenarnya intinya dia pengen promosi baju temennya di sini. Pinter kan gue. Disitulah otak kanannya bekerja. Otak kanannya terlalu dipoles. Tapi bener nggak? Gue berpikirnya kayak gini. Dia ya, gue tahu banget berapa duit yang dihasilkan dari si fotografi. Orang Jepang ini. Si fotografer orang Jawa ini bukan orang Jepang.
gue tahu banget duit yang dihasilkan berapa gitu. Oke, fotografer sekarang buat baju. Yes. Oke. Dengan dia buka baju dan itu di kota kecil di Blitar. Buat baju bukan buka baju. Iya. Buat buat baju ya. Buka baju kan kerjaan lo. Buka baju dengan kota kecil. Iya ya. Iya. Buat baju di kota kecil itu sebenarnya pertaruhan. Pertanyaan gue adalah dia bisa survive nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Maksud gue gini. So far gimana menurut lo? Ya mungkin tabungan dia banyak. Enggak, maksudnya dari kalau dari baju ini, gue nggak tahu sih. Yang jelas gue dikirim gratis, gue nggak bayar gitu aja. Ya. Tega bener. Temen lagi usaha. Gak habis ini gue bayarin sih. Bayar. Ini bayar nggak? Ini mah kalau ini mah usah. Berharap dengan ini, insya Allah dan hidup akan diberkati Allah. Amin. Gue dapat itu. Quote dari belakang. Gini loh dah. Sejauh ini ya kan. Iya. Apa dong kerjaan lo? Gue ngabisin tabungan. Iya tabungan berarti banyak banget dong sampai sekarang lo habis tabungan. Enggak. Lo otak kanan lo harus kerja dong. Kerja dengan cara ngakalin apa yang gue makan. Ngakalin apa yang lo makan? Oke. Iya benar. Iya dong. Soalnya kalau pakai otak kiri tuh nggak nyampe. Buat gue tuh pandemi sebenarnya yang bikin gue tersiksa itu adalah nyelek bini agak mikir cuy. Kenapa? Kayak orang minta gratisan nggak bayar gitu. Jadi lo biasa bayar? Bayar gue. Oh my god. Dengan apa nafkah bulanan. Oh, iya. Gitu. Gue kan orangnya imajiner. Kadang bayar apa. Kalau gue pribadi kan pandemi kayak gini, gue menggunakan otak kanan gue untuk apa yang gue bisa lakuin. Anyway, otak kanan itu kreativitas kan? Iya dong. Apa yang bisa gue jual gitu kan? Karena isi kos-kosan waktu itu emang udah habis terjual. Oke. Sampai akhirnya. Karena apa? Boleh diceritain? Karena pandemi. Oh iya. Okay. Plus gue juga harus pindah dari Denpasar ke Kelungkung. Oke. Itu juga kan butuh biaya. Dan disitulah akhirnya gue mikir ngapain ya? Kalau gue mengandalkan dunia entertain untuk saat ini mungkin sangat-sangat tidak bisa diharapkan. Yap. Yeah. Jadi saat kemarin pandemi maksudnya. Benar. Sampai akhirnya tercetuslah mertua gue kan bikin jamu. Memang pedagang jamu. Bini gue juga. Oh, awalnya gitu. Iya. Okay. Awalnya kalau kenapa jamu ini bisa terjual di pasaran ya karena nyokap gue pengen jamu. Si dagang jamu itu tidak pernah datang lagi karena di saat dia pulang ke Jawa dia nggak bisa balik. Iya, banyak loh yang dagang-dagang kecil atau apa ketika pandemi dia tiba-tiba ngilang ya kan? Ngilang nggak bisa balik. Tukang sate itu tiba-tiba nggak ada tempat. Sampai akhirnya nyokap gue ngomong gini, pengen jamu nih, cuman dagang jamu nggak pernah datang kemari. Jamu apa nih nyokap? Jamu apa mah? Gitu kan. Gue juga penasaran nih, nyokap lu bukannya udah tua, pengen jamu apa nih? Jamu kuat. Oh iya, oke. Jamu kuat jalan. Iya. Oke. Akhirnya dibuatin lah sama bini gue, terus nyokap gue wah enak nih. Kenapa nggak lu jual aja? Enak kan? Enak lah gratis. Gue bukan peminum jamu yang rutin. Cuman nggak nolak kalau dikasih jamu. Cuman ini enak, serius. Dan nggak manis. Jamu gendong Simbo. Enggak sih sebenarnya harusnya bukan lu. Gue tadi minum jamu ini sambil ngebaik. Kebetulan gue kan followers lu di Instagram dan. Oh lu follow gue? Iya dong. Jadi paling nggak gue tahu muka bini lu kayak gimana. Jadi gue kalau minum ini ngebayangin muka bini lu aja daripada yang lain. Oke, sampai akhirnya. Gue coba benerin. Gue pengennya selesai. Cerita gue belum selesai. Oh belum selesai. Dia udah lama nggak nakal deh kayaknya. Terus akhirnya gue bikin gue share dulu ke tetangga gue coba. Oh gimana responnya? Oh oke. Akhirnya mulai mikirin kemasan, mulai mikirin brand ya kan. Sampai akhirnya gue coba jual. Ya alhamdulillah pandemi kayak gini otak kanan gue lumayan muter untuk siapa yang akan gue jualin. Tapi ini lumayan nggak sih buat lo gini. Buat gue ya pandemi ini. Income. Pandemi ini ada dua hal yang harus kita kerjakan. Pertama kita harus mikirin income kita. Karena hidup kan tetap harus berjalan gitu. Yang kedua lo yang benar-benar harus dipikirin adalah stress release-nya. Banyak orang yang berkegiatannya sebagai stress release. Cowok nggak boleh post power syndrome dong. Kesannya nggak ada kegiatan lo ngapain gitu kan. Coba buat gue pribadi sih kayak gitu. Nah dengan adanya ini lo sebagai stress release
Maksudnya berkegiatan atau sebagai pengganti income? Awalnya berkegiatan. Oke. Awalnya berkegiatan, tapi akhirnya gue ngeliat ada peluang di situ. Karena gini, doa gue pun pelan-pelan terijabah gitu. Oh, wow. Karena gue bilang gini sama Kok bibi gue, bisa sih? Mang udahlah nggak usah stop aja lah. Mah itu ke siapa? Ke bini lo? Ke bini gue lah. Dari dulu kayaknya lo pacaran apa panggilnya Mah ya? Biar nggak keliru ya. Nggak berantem ya. Oh iya nggak jadi. Sorry. Kebiasaan pas pacaran. Anggap aja anggap aja kita baru kenal ya. Karena kalau gue panggil mama itu kan nyokap gue. Oh, iya. Kalau ke bini gue mama. Ke pacar lo perasaan dulu juga mama? Nggak pernah. Oh iya. Nggak pernah bro. Laki kali ya. Mah yang dulunya dipanggil bro juga mungkin. Ya udah akhirnya gue lihat peluang di situ karena niatan gue adalah ya lo tahu sendiri dunia internet punya limit. Yap. Ya kan apalagi lo nge-MC nggak mungkin sampai usia 45 50. Bisa aku Senratmo. Iya, tapi kan punya kalangannya tersendiri dong. Iya dong. Kalau lo masih usia muda, lo masuk dunia entertain, semua job lo bisa kerjain kan. Ketika tua? Ya terbatas dong. Gak mungkin lo nge-MC rokok, terus akhirnya lo disuruh umur 45 lo nge-MC acara rokok. Vape dong. 5. Kan berkembang. Ya tapi kan Makanya gue kasih tips ke lo. apa? Harus upgrade skill. Lo masuk ke Mic Media. Itu manajemen bagus tuh Mic Media tuh. Hard selling lagi, hard selling ini. Ini jualannya terlalu belak-belakan deh. Tapi betul Masa kan? kalau dia bikin status di Facebook tuh kan rangkaiannya bagus ya. Aidanya dari mulai attention-nya, interest-nya, desire-nya sampai action-nya kan bagus. Di depan mic tuh jadi belak-belakan gini. Loh, kapan lagi lu punya tempat, lu diundang gratis, lu nggak usah posting apa-apa, lu bisa ngoceh saya nanya di sini ya gak sih? Tapi jangan lupa ini podcastnya orang sih Pak. Nggak apa-apa gue ngomong peduli amat. Dia lupa di channel gue. Nggak apa-apa. Lu suruh subscribe ke Mic Media juga nggak apa-apa ya di sini. Lu nggak mau nolongin temen lu? Mau. Ya makanya kayak gitu. Ya makanya akhirnya gue belajar ilmu jualan. Tapi lu kan ini, maksudnya memutar haluan dari sebelum punya jamu gendong ini yang lu lakuin kan Jualan masker. Kan udah pandemi, tapi Jualan masker. sebelum pandemi kapan? Kalau sebelum pandemi gue di asuransi. Ya, sekarang masih. Prudensial. Tapi kayak penghasilan sebagai agensi asuransi masih alhamdulillah masih ada. Masih ngalir ya? Masih ada. Nyebut nggak apa-apa kali Prudensial udah biar banyak followers lu kan yang belum yang belum ikut asuransi daftar sama Adrian. Iya, karena mereka berdua juga belum ikut asuransi. Belum BCS Pak. Kalau lu jualan apa? Nah, kebetulan kemarin waktu pandemi itu kan gue nih bener-bener nggak bisa setangguh lo kan. Lo tau kan gue kayak gimana, banyak yang dipikirin. Gue kayak kesannya kayak semen bosoa ya. Pokoknya tertandingi. Enggak, lo kan maksudnya gini. Gue waktu itu kebetulan nih sebelum anak kedua gue lahir itu gue lagi susah tuh. Nah begitu anak kedua gue. Kapan anak? Lo tahu nih anaknya dia lahir? Nggak ada, gue nggak sounding. Di Facebook. Gue soundingnya waktu bikin, bukan waktu lahir. Lo bikin bilang? Oh, bilang dong, live gue Instagram. Lo aja yang nggak follow gue. Soal gue deh. Terus? Boleh nggak gue lanjutin? Iya lanjutin terus. Nah waktu anak gue lahir yang kedua mulai deh gue kayak yang baru menata, which is itu bulan Juni 2000. Anak gue lahir tahun kapan ya? Lah nggak tahu. Yang buat dia. Bulan Juni 2019 tuh lahir tuh si Gita Cinta SMA. Kalau lo belum tahu nama anak gue yang kedua tuh. Pakai SMA-nya? Pakai. Kenapa dinamain itu? Yang iseng aja sih gitu. Enggak sih. Enggak. Jangan nanti kemana-mana nanti Dia kalau bikin nama buat anak itu otak kanannya terlalu berfungsi dengan baik. Oke. Jadi nggak imbang. Anak pertama dari JAB, lu tahu JAB enggak? Jadikan aku bajarmu. Jadikan aku banutanmu. Jadikan aku bojong. Ya. Jadikan aku bapakmu. Gitu. Terus. Babumu. Jangan dong. Yang lain ada nggak? Salah ya.
Terus akhirnya begitu gue menata, nih baru bulan Juni 2019 kan. Ya Juni 2019 namanya kata orang dulu kan ada anak ada rezeki kan. Betul. Rezeki nata. Jeder. Pandemi. Gue karirnya lagi bagus tuh. Gue jadi show director kemana-mana tuh. RI 1 gue pegang di JCC sering. Wow. Show director RI 1. Yoi. Di Harus JCC selling lagi. gue. Hebat ya. Harus selling lagi. Jualannya agak keras. Kali ini personal branding. Tuh gue masih ingat bulan November apa Desember gitu. Gue lupa. Nah, begitu memasuki ke 2020, bulan Februari udah nyampe di Singapura itu gue mulai agak ketar-ketir nih. Ini virus di Singapura lagi, bentar lagi. Dari jauh mendekat sampai Singapura gitu. Gue pikirin adalah sebenarnya gini, sebenarnya kalau masalah penyakit terserah sih, lo mau setuju apa enggak. Semua orang kan sekarang lagi perdebatan tuh, ada yang pro terhadap penyakit ini konspirasi, apapun itu banyak yang berpendapat. Media mainstream bilang A, media indie bilang B gitu. Cuman menurut gue gini, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit itu tergantung sama imunitas kita. Kita mengesampingkan masalah agama dulu ya. Betul. Tergantung imunitas kita. Nah, cuman dampaknya pandemi apa nih? Gue mulai belajar dong. Pandemi itu apa gitu? Seberapa lama dan bagaimana? Karena begitu itu ditutup, bayangan gue adalah ini income mati, coy. Lu sama sekali nggak punya Sama sekali gue nggak punya income cadangan. Job lain atau Nggak mungkin usaha ada. lain. Nggak ada. Gue striptis sudah kelar. Mewakili teman-teman yang di sektor non formal juga. Mewakili juga ya. Betul. Makanya gue kan sempat teriak di Facebook tuh untuk repost tentang teman-teman event itu, dan ada yang bereaksi negatif. Gue peduli setan gitu. Artinya kan gini. Gue ngerasa waktu itu. Ceritain dong apa yang lo post tentang apa? Tentang gue begini. Gue nyolek pemerintah nih bahwa ada sektor informal. Gue cuma pengen menegaskan kayak gini loh. Kita ini yang bekerja di sektor informal nih, di sektor entertainment dan segala macam. Selama ini kita itu mampu berdiri sendiri tanpa kita. Ini pemerintah mampu menyediakan lapangan pekerjaan seberapa banyak sih gitu. Kita kan nggak peduli. Iya. Bener nggak sih? Artinya gini, pemerintah bakalan kebantu dengan orang-orang yang punya pemikiran kayak kita, yang ya gue nggak ngerasa kita orang yang lebih hebat dari orang lain, bukan. Tapi artinya kan kita tidak memusingkan dengan lowongan pekerjaan, dengan apapun itu, which is itu mengurangi beban pemerintah. Karena begitu pandemi, gue ngerasa gue juga anaknya di pemerintah dong. Maksudnya ada kita loh. Gue cuma mau sounding gitu doang. Ada kita loh. Maksudnya lo pengen mereka melek bahwa ini loh, sektor ini yang mestinya lo juga perhatiin gitu. Artinya gini, gue pengen ngomong itu sebenarnya adalah lo punya anak 3 nih, anak lo sekarang kan 3, masing-masing butuhnya beda kan. Betul. Nah, ketika ada masalah, lo harus bisa membuat sesuatu yang actionnya itu bisa solving problem dari ketiga anak lo. Betul. Jangan cuma 2 orang yang satu pikirin nanti. Menurut gue seperti itu. Makanya gue mewakili teman-teman. Ya gue ngerasa mewakili teman-teman yang pengen teriak juga sih. Ini loh ada sektor event. Mohon maaf, by Sweet Sal kayaknya. Iya sih. Nah, gue saking marah ini, menggebu-gebu ini. Perasaan kita nggak keringetan banget. Iya, banyak dosa nih. Enggak, emang lo di sini emang studio ini baca ayat kursi ya. Dibacain memang rekaman buat studio buat rekaman ngaji. Jadi hawanya emang efek. Hah? Serius hawanya emang efek. Ngefek kan? Ngefek banget. Gue tadi salah denger lagi. Ngefek kan? Ya oke. Gue pikir ngehe. Agak bidengin dikit udah ya. Jangan. Oke, terus. Nah itu maksud gue adalah ya nggak apa-apa, speak up itu kan nggak masalah kan. Dulu kan kita juga diajari speak up aja gitu. Asal kita ada dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang ya gue sih lebih nyaman dengan berbahasa yang bisa dicerna dari banyak orang dengan latar belakang edukasi yang berbeda, dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi nggak harus yang atau apapun itu gitu. Kayak gitu sih, gue cuman pengen kesan di. Tapi efeknya apa?